Di hadapan Allah yang Maha Tahu dan Maha Melihat, marilah setiap kita membuka hati dan kehidupan untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Namun tidak jarang kami masih mencari kuasa-kuasa duniawi yang pada dasarnya tidak memberikan pertolongan. Bahkan kami lebih sering memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah akan tetap ada di atasnya.
surga makinda daenan kasendea. Secara berturut-turut persembahan pujian dari kelompok 2 dan setelah itu dilanjutkan oleh PWGT. Disilakan. Jadi kita di depan. Yang datang bersungguh di hadirat-Mu dengan membawa beban dan dosa kami. Kami yang datang hanya kepada-Mu Tuhan kami meminta, ampunilah segala dosa-dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami. Jadikan
aku dalam kehidupanku. Agarku mampu antara kasih-Mu di dalam bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku kisahnya cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan Kami mengagungkan dan memuliakan Engkau, ya Allah Bapa kami di sorga. Kami memuliakan Engkau, ya Yesus, yang duduk di sebelah kanan Allah. Kami memuliakan Engkau, ya Roh Kudus, yang tinggal dalam gereja-Mu dan tinggal dalam kehidupan kami hingga kini dan di sini. Di tempat yang sangat baik, indah dan sejuk ini, kami berhimpun di hadapan Tuhan dalam persekutuan keluarga besar Jemaat Hermon Mangkasa dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan kami ke sorga. Kami bersyukur dan menikmati kebersamaan sebagaimana layaknya satu keluarga Allah. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau katakan kepada kami lewat firman-Mu ini, sehubungan dengan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Pakailah kami bertiga untuk membaca firman-Mu dengan baik dan benar, terlebih memperlengkapi hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu dan mempersiapkan jemaat Tuhan untuk dapat mendengar dan menyimak dengan benar firman Tuhan, sehingga suara Tuhanlah yang kedengaran di tengah-tengah persekutuan ini. Di dalam dan demi nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Kisah Para Rasul 1 sampai dengan ayat 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda bukti bahwa Ia hidup, sebab lama Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang Allah. Pada suatu hari ketika Ia bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar dari Bapakku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik." Pembacaan yang kedua yaitu dari Kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Firman Tuhan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini."
Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian Injil Yesus Kristus. Kuresumanga buang kepadamu. Shalom Bapak Ibu. Saya sapa-sapa dulu ya, salam-salam dulu. Salam PKB. Oh PKB mana mi bali tok le. Ku tole pikiano. Salam PKB. Salam PWGT. Mban na moratong ante. Umaraga. Oh jaya lah PWGT. Salam PWGT. Jaya lah PWGT. Jaya lah PWGT damai. Oh ku tandai-tandai dulu kamu tahu. Jadi bapak-bapak tania ummah. Kuku tanah itu Ibu DJ Kondorura Ketua Umum. Kumatum baritona kalandomara udah salam na PWGT na kuah dingga itu sabah na purai PKB ke di kue ummah. Jadi tania ummah. Nah PPGT salam PPGT. PPGT. Nah ya malam matok lah. Ben nung kumita mangura dulu. Martu mato yang merasa muda berdirilah. Salam PPGT. Oh ya ya toh, jaya menuju Praya. Sekolah Minggu, salam sekolah Minggu. Apa kabar sekolah Minggu? Oh, nagurun nari. Nakuan dia dalu luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oh, bandar ketongan, nuraka, yes, yes raga. Ya tu Kalandona sekolah Minggu. Namanya PWGT. Ya tu kondi na apa betul? Oh PKB. Sabah tongambang siya. Yan na umuru. O inang sekolah Minggu mo tu Dolona. Dia sudah merayakan ulang tahunnya yang ke berapa yang kemarin ya? 27 Februari. Sudah 67. Jadi cocok mo to kaya tu salam sekolah Minggu inang kalandolando sabah inang kalandulu ka Petolona. Ya toh? Kalando Petolona to sekolah Minggu. Lucu to ke ya PWGT sola PKB. Tumarin diku aku mua menepi-depi Petolona. Sadar atau tidak inang lasus itu la mandu kalando salamna na salamna sekolah Minggu. Nah cocok duka moton na PPGT PKB tu kondi salamna sabah mane 10 talu muruna. Jadi melobang siato. Saya sangat bersyukur ibadah ini digagas di tempat terbuka. Ketika dihubungi nakoi Ibu Pendeta ibadah Padang. Saya ingat waktu saya sekolah Minggu, beberapa kali kami gereja Padang di halaman sekolah SD Mebali, di Adaran Temenduruk. Saya masih ingat ya. Saya masih ingat waktu itu malet tuan kisah di sana gereja Padang, klasis mengkendek barangkali waktu itu. Mana sekolah Minggu nak. Malet tuan tahu saya namang katom pantan bawa ki asele burana Padang. Dentum apiong, dentum bawa pare, dentum bawa rabisa, dentum bawa yang na bagian kami kan na batu silanan 2 iku. Ya, meta tandi Pak Pet seto tu 2 iku. Lame.
Nah, bahasanya Ibu Pendeta Nori itu 2 iku toh. Ya, dentum bawa wortel dan sebagainya. Hasil bumi dibawa, kemudian diuangkan dan kita beribadah, menikmati sukacita. Sebenarnya belum terlalu familiar ibadah Padang dalam gereja Toraja. Tapi di jemaat-jemaat di luar Toraja itu sering dilakukan. Di Makassar sekali 5 tahun kita gereja Padang. Ya, sampai hari ini. Kemudian di Palu tempat saya melayani terakhir, Elim Palu, setiap tahun ada ibadah Padang. Dilaksanakan pada momen hari ulang tahun jemaat. Nah, aku apa pacerini nina tontamane seno kok kena susi te ke gereja kile. Tadi bincang-bincang dengan Om John Roma Andi Lolo. Ya. Artinya bahwa memang kita perlu berkreasi untuk merancang program, dan kiranya Bapak dan Ibu Pendeta Majelis Gereja melanjutkan program ini. Paling tidak ada 2 makna yang bisa kita petik. Pertama, kita mengenang sejarah pengembaraan orang Israel dari Mesir menuju Kanaan. Ya, bahwa waktu itu mereka belum mempunyai tempat yang khusus, bait Allah belum dibangun, tapi Tuhan tetap ada di tengah-tengah mereka dan mereka membangun persekutuan dalam perjalanan. Jadi ibadah Padang itu pertama secara teologis mengkilalaki, kita mengenang perjalanan umat Allah, perjalanan bangsa Israel yang beribadah kepada Tuhan di tempat-tempat terbuka. Sekaligus mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu bisa kita jumpai di mana-mana, dan Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan tidak hanya ada di gedung tertutup seperti gedung gereja. Itu pertama. Makna yang kedua ialah bahwa sebenarnya Bapak Ibu, tanpa gedung gereja, gereja akan tetap ada. Ya. Jadi disangedu ke gereja teh. Ya kan? Mudah-mudahan tak siat tahu saya nak wah. Apa ya tumale sa ubuntu datu. Lama lekan kami ma gereja. Biasakan pemahaman na tahu ma gereja artinya pergi ke gedung gereja. Disangadu ke ma gereja teh. Kita menjumpai Allah di sini dan Allah menjumpai kita di sini. Karena kuat Alkitab, di mana 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sini. Nah, kita berkumpul di sini dalam nama Tuhan. Tuhan ada di sini. Sekaligus mau mengatakan kepada kita, tanpa gedung gereja pun gereja tetap ada, karena gereja itu orangnya. Gereja itu adalah kita semua. Gedung gereja itu hanyalah fasilitas. Pate ora kukuai Eropo kami itu menarakem barjong. Saya tidak katakan demikian. Para luduka ya toh. Tapi supaya jangan pemahaman kita terkungkung dalam gedung gereja yang tertutup, termasuk dengan hadir di sini, mata kita dibuka, hati kita dibuka, paradigma kita dibuka bahwa gereja yang sesungguhnya ialah gereja yang mendunia. Gereja yang tidak dibatasi oleh ruang dan tembok-tembok gereja. Gereja yang gereja yang bermanfaat, gereja yang sejahtera adalah gereja yang bermanfaat, gereja yang bermakna bagi lingkungan. Kuskuanggai itu mpogade supaya semua kita punya pemahaman dan supaya program ini berkelanjutan. Karena itu ketika mereka melihat Yesus yang mengajar dengan penuh wibawa, Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa, membuat mujizat, mereka yakin ia mau tinde. Ya, takilala itu nokoto Yohanes dalam penjara, dia utus murid-muridnya. Malekom kutana itu, Yesus tu nasanga. Kamu morakatu kitayan, lama kampa boleh parakanka. Yohanes juga percaya bahwa Yesus itulah Mesias dan memang benar. Dan karena itu bagi mereka Yesus itu adalah Mesias yang penuh dengan kuasa. Tapi ketika Yesus mati, ditangkap, disalibkan dan mati, harapan tentang Mesias menjadi sirna. Mereka gagal paham dan sekaligus gagal fokus. Karena itu dikatakan dalam Injil, pasca kematian Yesus, mereka berhimpun dalam rumah yang terkunci.
Tetapi peristiwa kebangkitan, penampakan diri Yesus sebagaimana disaksikan oleh mereka, kembali membangkitkan pengharapan itu bahwa memang benar Yesus itulah Mesias. Dan itulah yang diungkapkan oleh penulis Lukas, baik dalam Injil Lukas pasal 24 bacaan ketiga maupun bacaan kita yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 2 sampai 4. Pertanyaan para murid kepada Yesus di saat-saat terakhir, maukah engkau, ayat 6 ya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini adalah sebuah desakan agar Yesus segera memenuhi harapan mereka tentang pemulihan kerajaan bagi Israel. Apalagi waktu itu mereka berhimpun di Yerusalem. Yerusalem itu dalam paradigma mesianis bangsa Israel adalah tempat di mana Yesus akan datang. Yesus Mesias tidak akan mungkin datang di Galilea. Ya, Mesias tidak akan mungkin datang di Kana, sekalipun di Kana mujizat pertama. Dalam pengharapan mesianis orang Israel, Mesias itu akan datang di Yerusalem. Dan bagi para murid, inilah waktunya kita diminta jangan tinggalkan Yerusalem. Nakuami lakopong Yesu, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi jawaban Yesus betul-betul jauh dari harapan ya. Nakuya pong Yesu lako, soal waktu, soal masa engkau tidak perlu tahu. Tugasmu ialah jadilah saksiku. Ini jawaban yang sedikit berbeda dengan yang diharapkan. Maunya para murid, Yesus akan mengatakan iya atau tidak. Tapi Yesus justru menjawab dengan sebuah narasi yang berbeda, bahwa soal waktu, soal masa itu bukan urusanmu, itu urusan Bapa. Tugasmu ialah engkau akan menjadi saksiku. Waktu pemulihan kerajaan itu urusan Bapa, tetapi tugas murid-murid ialah menjadi saksi Yesus, saksi kebangkitan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya ialah apa makna, apa relevansi peristiwa ini bagi kita? Pertama, Bapak Ibu, kenaikan Yesus ke sorga mau membuktikan bahwa ia dari sorga dan bahwa ia adalah penguasa di sorga dan di bumi. Jadi ya tepung Yesus sulelangan dia banuanna. Ya, sulelangan sebab dia memang dari sorga. Yesus naik ke sorga mau mengajarkan kita agar kita mengandalkan kuasanya dan jangan bersandar pada kuasa-kuasa lain. Sebagaimana diungkapkan dalam Mazmur 47 ayat yang ketiga, bahwa Allah itu bertahta di atas seluruh bangsa dan segala kuasa-kuasa diletakkan di bawah kakinya. Kalau Yesus naik ke sorga, pesan yang mau disampaikan kepada kita bahwa tidak ada penguasa lain selain Yesus dalam hidup kita. Bahwa dialah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Karena disadari atau tidak, ada banyak hal dalam dunia ini yang bisa merampas posisi Yesus sebagai penguasa dalam kehidupan kita. Yanna sekolah minggu, siapa yang berkuasa dalam hidup anak-anak sekolah minggu? Halo sekolah minggu, siapa yang berkuasa dalam hidupmu sebagai anak-anak sekolah minggu? Papa mama atau Tuhan Yesus? Oh, Tuhan Yesus. Yanna PPKT dikutanai komandu-mandu toh. Yanna PPKT, siapa yang berkuasa dalam rumah tangga? Papaan ataupun Yesus?
Yan na PKB, siapa yang berkuasa dalam kehidupan bapak-bapak? Mama anak raka, Puang Yesus raka. Barani siara katu bapak-bapak yang kuela ko mama anak kumua, namui minta tantatan kunde tu, kita na susi bapak Puang Yesus, tak aku turui. Barani le, oh ya mi atongan to. Sabayan na bapak-bapak na mama anak tu berkuasa, mama anak tu mengatur, maka kita masuk kategori SSTI. Suami-suami takut istri. Mi purera kadu ibu toke ya tu suami-suami takut istri. Jujur ko mike. Mi purera ka ibu-ibu toke ya tu muane mi palan bang toko to mi palan kalepa kami. Apa tu DKI kanda? Wah, DKI dibawa ke tiak istri pada masa awal itu kesanga. Kusanga masang tutu katuan kesikataku ki. Kalau suami takut istri berarti saya atu kamara anak papa, saya kamara anak mama. Kalau suami kalau takut toh mereka susi. Unombo di kuala bisa kamara kesikataku ki. Masang toh. Pertanyaan sekali lagi, apa yang paling menguasai hidup kita? Apa yang paling menguasai hidup saudara? Kekuasaan itu penting, tapi jangan sampai kuasa itu mengatur dan menguasai hidup kita. Kita tidak mungkin mau mensejajarkan kuasa dengan penguasa, yaitu Kristus, yaitu Allah. Harta itu penting, tapi jangan sampai harta menguasai hidup kita. Kesenangan itu penting, tapi jangan sampai kesenangan itu menguasai hidup kita. Era ini memang adalah era apa namanya ya? Era hedonis, disadari atau tidak. Makanya tempat-tempat wisata sangat laku. Rupanya Mak Doya ya, bukan lagi tempat satu-satunya. Beden duka metau masor robang tu male tongkon panaliabari. Bo oyo lumi tu male tongkon hampir tiap minggu male tongkon pakon naliabari. Setiap hari. Hari ini adalah hari di mana kesenangan itu penting. Karena itu objek-objek wisata sangat laku karena orang membutuhkan tempat rekreasi. Tapi ingat, kesenangan itu penting, tapi jangan sampai kemudian kesenangan itu yang menjadi penguasa hidup kita. Sebab kalau itu terjadi, maka malet tau mak gereja, na mali anda kak kamasanangan. Ya, anak-anak muda, kalau kesenangan itu dijadikan sebagai Allah, dijadikan sebagai ilah dalam hidup, maka anak-anak muda akan kehilangan kesempatan untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga. Maka ia akan lebih banyak bersahabat dengan gadgetnya. Sebab dari gadget dia akan memperoleh banyak hal yang memenuhi selera kesenangannya. Popularitas bisa juga menjadi kesenangan, bisa juga menjadi penguasa dalam kehidupan. Karena itu orang bisa menghalalkan segala cara untuk terkenal, termasuk membuat gosip, membuat fitnah dan viralkan. Dia memperoleh kesenangan dari penderitaan orang lain. Dia menjadi pribadi yang senang melihat orang susah dan bukan susah melihat orang senang atau susah melihat orang senang. Mestinya kita senang melihat orang senang. Usi nakuat tu karena puang matua pada parannu komi to parannu, pada tumangi komi to tumangi. Ada cerita suami istri yang masuk kategori terlalu terlalu curiga kepada pasangannya. Dan ada seorang bapak mendapatkan tugas keluar kota. Ya ton nama le moto rampol aku tu nani ma tugas na telepon mi tu benena. Ko mama lagi bikin apa? Na ko mi benena lagi bikin jus. Na ko mi panone ke tu blender re.
Ko dicolok kamu blender to na dipanurun tu blender. Nah koyo, saya yakin sekarang bahwa mama lagi bikin jus. Tengah hari ma telepon Nomi. Mama lagi bikin apa? Nah koyo ma istri kana. Nah kalau kamu lagi mengistrikan, tolong bunyikan blender. Ko malu mi dala tu blender to na dipanoni. Nah kami monena ya, saya tahu sekarang dan yakin bahwa kamu lagi mengistrika. Masiangan atau mah melambi, mak telepon pole Omi. Mama lagi bikin apa? Kok saya lagi mencuci. Nah kau coba bunyikan blender. Apa hubungannya mencuci dengan blender? Kau malu Amerika tu mama atau nala blender, na colok kinapan pejuto HP. Noni blender No koyo, saya tahu sekarang bahwa mama lagi mencuci. Oh, apa hubungan na to? Masiang ton nasule, tao mo na pokaday. Dasar curiga. Saya lo ke Banua, na kami mbak mama apia. No ko mama tadi pergi pasar, tapi dia bawa blender. Kumarusa mereka tu blender, atau kan nanti marasan tawa tamate, nama telepon papana, umbaramoni, na ko marasan tawa tamate, na ko panoni ko blender. Apa pesannya? Kehidupan yang dibiarkan dikuasai oleh kecurigaan pasti tidak akan membawa ketenangan. Pakusanga tak ya bapak-bapak anak herumon manggasa susito. Ya. Kan ya den nadem male to na waktu sangallo miki male ma tugas luar kota to nadem ma telepon apa tu biasa mikwa. Ya, maningo-ningo siara kapia. Paya mungkin nakoi mangkasiara kamu pekan betu Pak Guru nyoboko. Masang to. Itu yang pertama Bapak Ibu. Peristiwa Yesus naik ke surga sekali lagi mau mengatakan kepada kita bahwa dialah raja. Jangan ada raja-raja lain dalam hidup kita yang mengatur hidup kita. Entah itu kuasa, entah itu uang, harta, entah itu kesenangan, entah itu popularitas, termasuk penderitaan. Tidak boleh ada sesuatu dan tidak boleh ada seseorang yang mengganti posisi Yesus sebagai penguasa yang berkuasa dalam hidup kita, yang mengatur kehidupan kita. Karena itu tempatkanlah dia sebagai raja, taatilah perintahnya dan senangkanlah hatinya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Begitu. Orang-orang muda, berkompetisilah, beraktualisasilah, berkreasilah, tapi ingat, jadikanlah masa mudamu sebagai kesempatan untuk menyenangkan Yesus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang menjadi raja dan penguasa kehidupan. Yang kedua, makna yang kedua, Yesus naik ke surga lalu dia meninggalkan pesan untuk menjadi saksi. Apa yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah sebuah perubahan paradigma. Yesus mau mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa keselamatan itu berlaku universal. Partikularisme Yudaisme dibatahkan di sini. Eksklusivisme, apa itu dalam bahasa sederhana teh? Kasus itu kan nakuat tu Israel, ya tu keselamaran, ya mana ya? Yang mau nanoka tu Yunus melaku Ninewe. Sebab nakuat na para kita melaku tu boyo bang ariki, na lataman na neraka tu mati. Tapi ternyata yang mau dikatakan bahwa Allah itu mengasihi semua bangsa. Allah itu adalah Allah segala bangsa. Keselamatan itu berlaku bagi semua. Injil harus disampaikan kepada semua. Yesus yang adalah Mesias harus diberitakan kepada semua. Dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi, termasuk sampai di Manggasa, sampai di Buntudatu di sini. Yesus tidak mau para murid larut dalam euforia kemenangan setelah Paskah. Yesus ingin agar para murid paham misi setelah Paskah, yakni menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Inilah proses pemuridan tahap kedua.
Tahap pertama adalah proses pemuritan di bawah gemblengan Yesus yang adalah guru. Lalu pemuritan kedua ialah ketika Yesus mengatakan, jadikan semua bangsa muridku, jadilah saksiku dari Yerusalem Yudea sampai ke ujung bumi. Kalau kita perhatikan Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11, para murid sedang terlena antara percaya dan tidak, menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Dalam versi Injil Lukas dikuaya Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Sambil memberkati mereka, dia naik ke sorga ditutupi awan putih. Jadi mereka sedang terlena antara percaya dan tidak. Mereka menyaksikan kemuliaan mengangkat Yesus yang membuat Yesus terangkat ke sorga. Inilah tiga makna relevansi dari firman Tuhan, hakikat dan makna dari kenaikan Yesus ke sorga bagi kita hari ini. Pertama, dia naik ke sorga sebagai bukti bahwa dia dari sorga dan dialah penguasa atas hidup kita. Maka jangan ada penguasa-penguasa lain yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Yang kedua, Yesus naik ke sorga tapi dia meninggalkan pesan agar kita menjadi saksi. Jangan diam, saudara-saudara. Banyak berkat dalam hidup kita, banyak perkara-perkara luar biasa Tuhan buat dalam hidup kita yang harus kita persaksikan kepada siapapun yang kita jumpai. Itu tugas kita, bersaksi tentang peristiwa Yesus. Dan yang ketiga, Yesus naik ke sorga tapi dia tidak meninggalkan kita. Dia pergi untuk kembali. Dia ingin agar kita selalu bersama-sama dia. Yesus tidak ingin terpisah dari kita. Ia ingin agar di mana ia berada, di situ pun kita berada. Sabarlah, nantikanlah kedatangannya. Selamat laku kita salam nasab. Berdiri menghargai
Arahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan, bukalah hatimu dengan sungguh, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.